Makasih ya, Kim. Untung ada lo. Renata sakit apa? Kenapa dia merhatiin Renata? Pagi Raisa, bawa motornya jago juga. Di cuplikan, Mosa memang sempat menahan tangan Akila yang hampir aja membuka paksa helmnya. Tapi Mosa bukan sedang berusaha menyembunyikan identitasnya. Malahan justru Mosa sendiri yang membuka helm dan langsung memuji kemampuan Raisa mengendarai motor. Alasan Mosa pun terdengar cukup masuk akal, mengaku seolah hanya kebetulan lewat dan tanpa sengaja melihat mereka, lalu teringat melihat video viral Raisa balapan yang berhasil mengalahkan Mohan. Jadi Mosa seakan ya tiba-tiba mau ngetes kemampuan Raisa, apakah memang sehebat yang terlihat dalam video, ataukah jangan-jangan videonya palsu atau sudah diedit. Jadinya Raisa hanya bisa nahan kesel aja, bahkan protesnya yang merasa bukan untuk dijadikan bahan uji coba pun rasanya percuma, karena setelah videonya viral, konsekuensi memang akan ada orang yang penasaran dan ingin membuktikan kemampuannya. Masalahnya Raisa merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap Mosa dari sejak pertama kali mereka ketemu di kampus. Sementara itu Akila ya seperti biasa, omelannya masih panjang dan seakan gak ada habisnya. Tapi lucunya guys, Mosa sama sekali gak terganggu. Semua ocehan Akila seperti burung pagi yang tenggelam di tengah hiruk pikuk kesibukan kota. Fokus Mosa hanya ke Raisa. Jadi setelah merasa cukup puas udah berhasil menguji dan memberikan komentarnya, maka Mosa pergi begitu aja tanpa sedikit pun mempedulikan ocehan Akila. Namun yang belum sempat disadari Raisa maupun Akila, mereka sudah punya satu saksi tambahan lagi yang melihat aksi kebut-kebutan di pagi itu. Masalahnya tadi mereka manalah mungkin dong ya kepikiran minta Mosa merahasiakannya, terutama dari Mohan. Kebayangkan kalau nantinya Mosa dengan santai memuji Raisa tepat di hadapan Mohan yang emang sangat cemburuan. Yang jelas bagi Akila keinginannya udah terwujud dengan sangat memuaskan. Namun satu keinginan itu justru buat semua orang di rumah kontrakan para cewek harus ikut menghadapi konsekuensi ketegangannya yang langsung terasa ketika Mohan dan Harry datang. Vicky yang panik segera ngabari Raisa dan disusunlah alibi kebohongan yang tentu aja harus disesuaikan jawabannya. Sementara Dava yang dari tadi tegang beralasan ke Mohan kalau sedang ada urusan dengan Vicky. Gak lama Vicky nyamperin mereka dengan alasan Raisa udah berangkat sendirian ke kampus dari sejak pagi. Dan seolah ya Vicky merasa aneh kenapa Harry datang ke sana mencari Akila. Setelah itu Vicky buru-buru masuk kembali ke rumah sebelum Mohan maupun Harry sempat menggali pertanyaan lebih jauh. Masalahnya kebohongan mereka jelas gak akan bertahan lama karena terlalu banyak celah yang mencurigakan. Bersamaan nih Dava pamitan untuk menjauh sebentar dengan alasan ditelepon Hana. Padahal ya dari Akila yang memerintahkan Dava seolah gak tahu apa-apa. Namun baik Mohan dan Harry udah langsung ada firasat dari keanehan sikap dan juga ekspresi tegang di wajah Dava. Selain itu Harry sendiri udah mendapatkan laporan sekaligus pesan dari Billy yang minta agar Akila jangan dibolehin kebut-kebutan. Ditambah lagi HP-nya Akila, Dava dan Raisa kompakan gak menjawab ketika dihubungin. Lalu keanehan Raisa yang pergi tanpa pamitan dari Mohan. Puncak kecurigaan ketika Mohan langsung sadar gak adanya motor Dava. Harusnya daftar panjang ini udah terbentuk susunan lengkap alurnya kemana. Untuk lebih mengkonfirmasikan analisanya, maka Mohan langsung menelpon Rose. Namun sutradaranya lagi pelit nih guys, memberikan adegan bahkan dialog yang panjang buat karakter Rose. Reaksi Rose di sini hanya kaget dan terlihat kesal. Ucapan yang keluar cuma beberapa kata. Halo Mohibel, gimana? Jadi artinya di ujung telepon itu Mohan bukan bertanya apakah Rose tahu kemana Akila dan Raisa. Namun Mohan langsung panjang lebar menjelaskan situasi dan juga kecurigaannya. Entahlah ya apakah Rose yang panik dan marah karena udah dibohongin Akila akan langsung memberitahukan pada Mohan tentang obsesi Akila yang dari semalam mau banget kebut-kebutan di boncengan Raisa. Lucunya sih ketika semua orang dalam situasi tegang karena takut kebohongan mereka terbongkar, sebaliknya Akila sebagai sumber masalah terlihat paling santai, seakan mereka semua jadi partner dalam kejadian pagi itu. Terutama Raisa yang spontan menyusun naskah alibi keberadaan mereka. Jadi kesannya ya Akila emang gak terlalu mikirin beban yang harus ditanggung teman-teman lain. Dan memang sih kemungkinan besar ujung-ujungnya hanya tinggal menunggu waktu semuanya terbongkar. Lalu Akila cukup minta maaf dan mendengarkan omelan panjang dari orang-orang yang sudah dibuatnya khawatir. Baik Harry, Mohan, terutama Rose yang paling panik sekaligus kesel karena udah dibohongin dengan lembar catatan tadi pagi. Masalahnya guys, di sini dari sudut pandang Akila semuanya terasa sederhana. Yang penting keinginannya udah tercapai, balapannya udah seru dan mereka pulang dengan selamat tanpa kurang apapun. Kimi udah gak ada ruang buat ragu, kerjain sekarang.
Oke, beralih ke alur lain. Setelah semalaman Renata terus bolak-balik ke kamar mandi. Pagi itu mau nggak mau Renata bersedia juga nih diajak Jihan dan Kimi untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, disinilah Kimi melanjutkan tugas dari Nadia dengan mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat praktek dokter Marsha. Kebetulan dokter Marsha sepagi itu udah ada jadwal praktek guys, atau mungkin Marsha emang spesialis dokter umum ya, jadi bisa nerima pasien karena sakit diare dan memberikan resep berisi obat untuk membantu menghentikan diarenya sekaligus memulihkan kondisi usus Renata. Dan justru resep inilah yang menjadi kesempatan bagi Kimi menjalankan rencana lanjutan dari Nadia, yaitu salah satu obat tersebut diam-diam ditukar dengan obat yang bisa memicu alerginya Renata. Padahal ya, sebagai sahabat dekat, Kimi tahu persis guys bagaimana reaksi tubuh Renata terhadap alergi tersebut. Bukan sekedar muncul ruam-ruam merah, tapi rasa gatal yang sangat mengganggu. Namun Kimi tetap memilih menjalankan rencana itu. Dalam pikiran Kimi, seenggaknya salah satu dari obat bisa buat Renata segera sembuh dari diare. Tapi masalahnya Renata yang sudah merasa akan segera pulih justru langsung bersemangat untuk bersiap pergi ke kampus bersama mereka. Nah, kalau efek obat tersebut muncul saat Renata berada di tengah keramaian, situasinya akan berubah menjadi kekacauan. Apalagi ya, Renata merupakan sosok yang aktif di media sosial. Bayangin kalau tiba-tiba kondisinya memburuk dan menjadi tontonan banyak orang. Pastinya dong kejadian tersebut akan direkam dan menyebar luas. Namun justru itulah ya yang diinginkan Nadia. Semakin heboh kejadiannya, semakin besar pula peluang nama Dr. Marsha ikut terseret. Jadi nantinya Kimi melanjutkan tahap tugasnya akan semakin mudah untuk mengarahkan opini bahwa kondisi Renata terjadi akibat kesalahan Dr. Marsha. Sekilas posisi Kimi pun semakin tragis karena meskipun masih terlihat dihantui rasa bersalah, namun tetap Kimi memilih menjadi kaki tangan Nadia karena tekanan yang diterimanya perlahan membuat Kimi lebih rela mengorbankan moral, persahabatan, bahkan rasa kemanusiaan. Makasih Hakim. Untung adalah. Renata sakit apa? Kenapa dia merhatiin Renata? Sementara itu rupanya Gavin udah lebih dulu bergerak nih dengan diam-diam memerintahkan beberapa orang untuk terus mengawasi klinik tempat Dr. Marsha bekerja. Bahkan Gavin udah menerima laporan bahwa tadi pagi Kimi, Jihan, dan Renata datang ke sana. Namun Gavin jelas belum tahu bahwa kunjungan tersebut justru adalah bagian dari rencana untuk menghancurkan kehidupan Cantika dengan menyerang karir ibunya. Sebenarnya sih dari sudut pandang Gavin saat menerima laporan itu ada sesuatu yang udah terasa janggal. Karena dari sekian banyak tempat untuk berobat, kenapa Kimi, Jihan, dan Renata harus datang ke klinik milik mamanya Cantika? Kalau muncul nantinya ya pemberitaan yang menyudutkan Dr. Marsha, harusnya ya Gavin segera tahu ada jejak Nadia yang mengatur semuanya. Apalagi nanti terlihat tekanan di wajah Kimi, rasa bersalahnya, ketakutannya. Nah, ini bisa jadi celah bagi Gavin untuk mengorek kebenaran. Masalahnya guys, sejauh apakah Kimi siap menerima konsekuensinya untuk jujur di hadapan Gavin? Apalagi membayangkan kemarahan Renata yang kesehatannya udah dikorbankan.